Selamat malam, Bapak Kalistus. Selamat malam juga Bu Asri. Ya, bagaimana kabar hari ini, Pak? Sehat? Sehat luar biasa, masih semangat. Apa kabar juga Ibu Asri? Iya, Alhamdulillah saya juga sehat, Pak, hari ini. Ya, baik. Hari ini Bapak akan mempraktekkan kegiatan coaching, ya, Pak, ya. Bersama coach Bapak berperan sebagai coach, begitu. Nah, pada pelaksanaan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik Bu Asri. Jadi dalam sesi latihan praktik coaching sebelumnya, saya eh, menemukan kondisi di mana saya masih kesulitan untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin nanti kompetensi tentang pertanyaan berbobot yang menjadi fokus saya dalam coaching kali ini. Ya, baik. Bapak ingin lebih mengembangkan pertanyaan bagaimana membuat dan mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Pak ya. Lalu harapan Bapak sendiri dari kegiatan coaching kali ini apa Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu Asri. Jadi harapan saya yang pertama saya bisa untuk menjadi coach yang baik ya. Tentu saya bisa mendengarkan dengan baik, kemudian mampu memberikan seorang coach bisa mengidentifikasi permasalahannya, kemudian dia bisa nanti melalui pertanyaan pemandu yang saya berikan, dia bisa menemukan ya kekuatan dan potensi dirinya untuk menyelesaikan apa yang menjadi persoalan ataupun apa yang dia coachingkan dengan saya nanti. Mungkin itu ya yang bisa fokus saya nanti, Oke, harapan bagus. saya nanti. Iya, baik. Bagus sekali ya Pak ya. Bapak ingin lebih supaya Bapak nanti bisa jadi coach yang baik. Kemudian Bapak juga bisa mengidentifikasi membantu coach untuk bisa mengidentifikasi potensi di dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah begitu. Iya, betul. Baik. Iya, baik. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak sebagai coach untuk bisa melaksanakan kegiatan coaching bersama coach Bapak. Silakan Iya, Pak. baik. Terima kasih sekali Bu Asri kegiatan Ya, kita sama-sama hari Pak. ini. Halo, selamat malam Ibu Ratri. Selamat malam Pak Kalis. Apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, syukurlah. Bertemu lagi nih kita ya Ibu Ratri. Saya senang sekali ini bisa ada kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ibu Ratri. Jadi Bu Ratri, ini kan kita malam ini kita melakukan Zoom untuk kegiatan coaching ya Bu Ratri. Kira-kira nanti apa yang ingin kita, apa yang menjadi tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan coaching kita kali ini nanti Bu Ratri? Jadi gini Pak Kalis, saya ini sebagai guru, kebetulan saya kan ngajar di kelas 5 nih. Jadi saya tuh merasa kok anak-anak saya itu saat saya mintain untuk berpendapat seperti itu Pak, itu kok kurang aktif gitu loh mereka ini. Jadi mereka ini kayak kayak saya merasanya sih jadi kelas saya itu kurang aktif gitu. Padahal kan saya tuh pengen juga untuk menumbuhkan dari sisi pelajar Pancasila yang salah satunya kan bernalar kritis itu kan kalau kita mau menumbuhkan itu kan paling enggak salah satunya bisa ditandai dengan anak-anak itu bisa aktif dalam mengemukakan pendapat, tapi kok saya belum mendapatkan itu. Jadi pengennya sih nanti habis ngobrol sama Pak Kalis ini saya sudah dapat nih yang bisa saya lakukan gitu supaya anak-anak bisa lebih aktif dalam berpendapat gitu Pak Kalis. Iya, baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, jadi di kesempatan ini Ibu ingin meningkatkan ya keaktifan siswa. Nanti tujuan akhirnya supaya bisa menumbuhkan kemampuan bernalar kritis dan peserta didik Ibu ya. Iya Pak.
Nah, dari apa yang Ibu sampaikan ini, Ibu Ratri, kira-kira apa namanya indikasi apa atau gejala apa yang apa namanya yang ditunjukkan oleh siswa Ibu nih ketika Ibu bilang kok mereka terlihat tidak aktif begitu? Apa yang bisa kita lihat di sana Ibu? Kok Ibu bisa bilang kok mereka tidak aktif nih kira-kira apa ya? Mungkin ini Pak ya, jadi kalau saya misalnya nih bertanya ke mereka gitu ya tentang sebuah permasalahan gitu, mereka itu diem gitu, cenderung diem, ataupun kadang sebenarnya ada yang udah dengar spontan ngomong gitu, tapi ketika saya bilang ayo disampaikan, kemudian dia diem lagi gitu, nggak mau menyampaikan gitu. Lebih seperti itu Pak, kecuali kalau kemudian saya itu harus nyuruh gitu loh, harus nunjuk gitu, padahal kan pengennya kan mereka itu kesadaran sendiri untuk berpendapat itu gitu loh Pak. Oh iya, jadi ya betul Bu Ratri. Jadi siswa itu ketika diberi kesempatan untuk berpendapat, menggunakan pendapat, mereka mungkin menurut Bu Ratri, di pengamatan Bu Ratri, ada yang paham nih mereka, tapi mungkin ragu-ragu ya. Mungkin ada yang malu, ada yang takut konsekuensinya nanti salah, dan lain-lain, ditertawakan temannya misalnya. Begitu Bu ya? Iya Pak, jadi benar Kak. Jadi kayak udah, ada yang udah spontan gitu ngomong, tapi ketika sudah kayak suruh gitu, dia nggak mau lagi berpendapat gitu. Mungkin dia itu, mungkin bisa malu gitu kan Pak, atau takut salah seperti itu, nanti juga diketawain temannya seperti itu Pak. Nah, kalau nanti kita melihat dari kondisi peserta didik Ibu nih di kelas nih, kondisinya seperti itu. Nah, apa yang bisa Bu Ratri lakukan nih di pembelajaran Ibu untuk dapat meningkatkan keaktifan mereka nih? Kalau kita lihat nih dengan misalnya mereka yang masih ragu-ragu, mereka yang masih malu, ataupun mereka yang takut salah misalnya, untuk meyakinkan mereka untuk bisa, itu kira-kira apa ya alternatif yang bisa Ibu berikan di pembelajaran di kelas kira-kira nanti? Biar mereka aktif ini mungkin ini Pak, saya dapat ide nih. Jadi mungkin saya itu dalam pembelajaran kan selama ini kadang saya cuma menanyakan mereka, pendapat mereka itu kan hanya dengan kata-kata seperti itu Pak. Jadi biar mereka tertarik dulu nih dengan pembelajaran yang saya lakukan, itu mungkin dia saya memfasilitasi mereka tuh dengan kayak pakai gambar supaya lebih menarik. Nah, jadi dia melihat itu, dia udah tertarik dulu daripada hanya sekedar saya ngomong gitu kan. Dari gambar itu, kemudian saya minta pendapat mereka, mungkin seperti itu mungkin bisa lebih menarik mereka Pak ya. Atau mungkin juga bisa dengan video sebuah apa yang menjadi tema pembelajaran saya itu saya tampilkan video, kemudian saya minta berpendapat mereka. Saya kira mungkin intinya kan dia biar menarik dulu nih, menarik minat mereka supaya mereka mau berpendapat seperti itu daripada saya hanya cuma berkata-kata seperti itu Pak. Iya, jadi tadi Ibu sudah sampaikan ya, berarti Ibu nanti berencana Ibu bisa membuat media yang mungkin ya, media, gambar ataupun video ya, sehingga mereka lebih tertarik untuk itu. Nah, Bu Ratri nih, selain dari media yang akan Ibu gunakan nanti dari gambar ataupun video nih, kira-kira menurut Bu Ratri ada peluang apa lagi nih yang bisa Ibu Ratri berikan ke anak-anak kira-kira untuk bisa meningkatkan selain dari yang sudah disebutkan tadi? Mungkin betul ya yang kayak tadi anak-anak yang masih malu-malu seperti mungkin sebenarnya dia bisa tapi malu gitu. Saya mungkin bisa ini Pak, menyampaikan di awal pembelajaran itu bahwa nanti ketika saya memintai pendapat mereka untuk berpendapat itu akan saya masukkan dalam nilai gitu Pak, akan saya nilai
ya keberanian mereka seperti itu, kepercayaan diri mereka itu akan saya nilai gitu supaya mereka ini apa namanya jadi termotivasi gitu loh Pak. Kemudian mungkin juga bisa loh Pak saya kasih apresiasi lah ke mereka. Jadi setelah menyampaikan pendapat gitu saya mengapresiasi sehingga teman-temannya yang lain gitu ya, teman-temannya yang lain yang mungkin belum berpendapat. Biasanya kan anak-anak senang nih kalau diapresiasi, apalagi anak SD gitu. Iya, betul. Jadi kepengen nanti ternyata diapresiasi sama guru, jadi dia juga termotivasi untuk juga ikut berpendapat. Mungkin itu Pak menurut saya. Baik Bu Ratri ya, menarik sekali ini Ibu Ratri sudah bisa menggali ya berbagai alternatif nih. Tadi yang pertama kita sudah tadi disampaikan melalui media, mungkin bisa berupa gambar ataupun video. Yang kedua tadi mencoba untuk memberikan apresiasi ya. Misalnya siswa yang aktif nanti akan diberikan penilaian, beri nilai. Kemudian bisa diberikan apresiasi yang lain. Nah, selain beri nilai tadi, kira-kira apresiasi yang untuk siswa yang berani nih, kira-kira apresiasi apa yang bisa misalnya Ibu bisa berikan untuk mereka? Apresiasinya bentuknya seperti apa nih? Salah satunya mungkin. Mungkin kalau spontan gitu ya, kalau spontan itu saya mungkin lebih ke misalnya dengan verbal gitu ya, mengucapkan bagus. Intinya pokoknya saya mengapresiasi secara verbal gitu, bagus anak, kemudian bisa memberikan motivasi bagus yang sudah disampaikan ini gitu kan. Jadi meskipun mungkin pendapat dia itu mungkin menurut kita ini sebenarnya nggak tepat gitu kan, tetapi tetap kita harus apresiasi dulu, jangan langsung malah dibilang kok itu sih misalnya seperti itu, jadi malah akan mengedonkan mental mereka seperti itu. Atau mungkin juga bisa juga dengan memberi tepuk tangan Kak, mungkin seperti itu. Kemudian jadi mungkin untuk saat ini itu dulu Pak ide saya. Jadi secara verbal sama mungkin diberi tepuk tangan dan sebagainya seperti itu. Jadi kami pun saya pernah dulu juga menerapkan kayak tepuk hebat gitu, kalau ada temennya yang bisa jawab kayak gitu, mungkin itu bisa saya terapkan lagi Pak. Itu udah lama saya nggak terapkan itu. Iya, menarik sekali ya Bu Ratri. Saya tidak terasa ini sudah berbagai alternatif ya yang Ibu Ratri sudah bisa menggali ya. Jadi di sananya tadi ada media, kemudian ada apresiasi baik dalam bentuk penilaian ataupun dalam bentuk verbal ataupun dalam bentuk pujian-pujian yang diberikan ya, bukan tangan dan lain-lain. Nah, Bu Ratri nih sudah ada 2 rencana yang akan Bu Ratri lakukan ini ya, rencana aksinya kira-kira begitu ya Bu Ratri. Nah, kira-kira dari yang sudah direncanakan ini nanti kira-kira mau dimulai dari mana nih? Mau mulai dari mana? Atau kapan nih Ibu Ratri mau mencoba merealisasikan ini, dimulai dari mana? Saya sih pengennya bisa dilakukan dalam minggu ini Pak ya. Kalau ini kan sudah mau hari Kamis ya. Jadi untuk persiapannya bisa saya lakukan sampai minggu ini. Nah, minggu depannya itu sudah bisa saya eksekusi untuk rencana saya sih. Pengennya seperti itu Pak. Karena sudah aktif pembelajaran Pak di sekolah saya Pak. Oh iya ya. Sudah tatap muka ya Bu sekolahnya ya Bu ya? Sudah Pak. Oh iya. Wah, menarik sekali nih. Berarti ini minggu depan berarti rencana akan dilakukan ya? Iya Pak. Baik. Nah, kira-kira selain tadi rencana yang akan Ibu lakukan, kira-kira Ibu butuh dukungan ataupun apa ya dari pihak lain, mungkin dari rekan sejawat ataupun dari pihak lain mungkin untuk membantu Ibu dalam kegiatan rencana Ibu ini? Iya. Mungkin kalau untuk dukungan yang terutama mungkin dari kepala sekolah sih Pak. Karena kan nanti sebelum saya melakukan kegiatan saya ini kan saya bikin RPP dulu nih Pak. Nah, jadi untuk merencanakan kegiatan saya yang pengennya biar anak-anak ini bisa aktif gitu kan, saya bikin RPP dulu. Nah, sebelumnya RPP ini akan saya koordinasikan dulu dengan kepala sekolah dan menyampaikan keinginan saya gitu untuk
melaksanakan pembelajaran, di mana pembelajaran yang saya lakukan ini akan dapat meningkatkan keaktifan anak seperti itu, Pak. Jadi saya ingin menyampaikan seperti itu ke kepala sekolah. Baik, berarti Ibu Ratri ingin langkah yang ingin Ibu lakukan adalah membuat RPP, tentu nanti akan dikonsultasikan dengan kepala sekolah ya. Iya Pak, betul. Menyampaikan tujuan Ibu dengan harapan melalui keaktifan ini siswa nanti dapat menumbuhkan ya kemampuan bernalar kritisnya itu tadi ya Bu ya. Iya Pak. Itu tujuan akhir. Iya. Iya betul ya. Iya baik Bu Ratri. Nah kira-kira nih dari yang sudah Ibu target selesainya atau apa namanya ya, kira-kira nanti ketika Ibu sudah melakukan indikator apa nih yang bisa Ibu jadikan atau memantau progresnya tuh. Kira-kira Ibu apa yang Ibu lakukan untuk bisa tahu nih anak ini aktif, sudah mulai terlihat aktif, mereka mampu untuk kira-kira bagaimana Ibu bisa melihat progresnya itu nanti? Iya Pak. Jadi mungkin untuk saat ini sih bayangan saya sih mungkin saya hanya sekedar untuk melakukan dari observasi saya Pak, pengamatan saya dulu ini. Jadi saya amati nih anak-anak kok sudah sudah aktif atau belum, dan juga saya nanti akan menyiapkan untuk instrumen penilaian dari pengamatan saya itu Pak. Jadi yang menunjukkan anak ini sudah aktif atau belum seperti itu. Jadi nanti saya juga pengen browsing lah Pak nanti untuk referensi saya, jadi untuk membuat instrumen yang bisa mengamati keaktifan siswa itu seperti apa, nanti saya akan browsing. Ini kan masih ada waktu 3 hari lagi Pak, mungkin cukup aja seperti itu. Atau mungkin kalau ke depannya bisa juga saya sesekali gitu Pak minta teman saya gitu untuk melihat anak-anak ini yang saya ajar ini sudah aktif atau belum, seperti itu. Sesekali mungkin ada teman yang kosong, saya bisa minta bantuan dia Pak, seperti itu. Wah, menarik sekali nih Bu Ratri ya, sudah. Jadi nanti Ibu akan menyiapkan mungkin ya di pembelajaran itu nanti ada instrumen khusus ya, sehingga bisa melihat progresnya ya terkait dengan keaktifan siswa. Wah, luar biasa ini, saya jadi jadi kayak ya tertarik juga untuk mendengarkan kelanjutannya dari ini. Jadi kira-kira ini target selesainya tadi jelas ya, sudah Ibu memulai di minggu depan ya. Minggu depan, betul. Baik Bu. Baik Bu Ratri, jadi dapat saya simpulkan ya, jadi kegiatan coaching kita, jadi yang pertama tadi tujuannya Ibu ingin meningkatkan keaktifan siswa supaya nanti bisa menumbuhkan kemampuan dari profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis ya. Kemudian langkah yang akan diambil oleh Ibu Ratri, rencana aksinya membuat media pembelajaran dengan bantuan mungkin gambar ataupun video untuk siswa dalam pembelajaran. Kemudian dengan mengapresiasi siswa, memberi nilai bagi yang aktif, ya, disampaikan kepada siswa. Kemudian mungkin dengan verbal ataupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang nanti Ibu sudah siapkan. Salah satunya tadi tepuk salut, tepuk salut Pak. Tepuk salut yang tadi ya, itu luar biasa sekali. Dan saya nih terus terang dari proses coaching kita ini, kegiatan coaching ini, jadi bersemangat gitu untuk menantikan progres dari hasil dari kegiatan Bu Ratri nantinya. Ya. Baik Bu Ratri, nah ini bagian akhir dari kegiatan coaching kita. Nah, tadi sebelum kegiatan coaching dan sesudah kita melakukan coaching, saya ingin mendengarkan apa yang Bu Ratri rasakan di kesempatan kita kali ini. Iya Pak Kalistus, saya senang banget ini dengan obrolan kita malam hari ini Pak. Jadi saya merasa tadi sih bingung. Jadi sebenarnya ide-ide pengen ini pengen itu kadang sudah muncul Pak, cuman karena hanya di pikiran gitu, nggak pernah diungkapkan seperti itu.
Jadi kadang cuma mengendap saja. Nah, dengan adanya kegiatan kucing sama Pak Kalistus ini, tadi saya bisa mengungkapkan bahkan secara detail, dan tadi juga Pak Kalistus sudah membantu saya untuk menyampaikan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan. Itu membuat saya lebih terarah lagi, dan tentunya Pak jadi membuat saya lebih bersemangat untuk besok segera melakukan ini, rencana saya ini, Pak. Iya, iya. Iya, baik, syukurlah kalau begitu. Saya juga jadi bersemangat juga nih Bu Ratri, bisa berbagi cerita dengan Bu Ratri, berbagi apa yang bisa kita bagikan begitu. Karena dari pengalaman Bu Ratri ini pun juga membantu saya juga belajar. Ini persoalan ini juga sama ya, biasanya dihadapkan dengan kita sebagai seorang guru ya. Mungkin dari Iya, Pak. apa yang Bu Ratri rencanakan ini juga nanti bisa saya terapkan di kelas saya juga nantinya. Iya, Pak. Baik Bu Ratri, demikian ya kegiatan kucing kita. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu rencanakan ini dapat direalisasikan dan hasilnya harapannya dapat terwujud ya tujuan Ibu tadi. Amin, ya Pak. Bertemu lagi di pertemuan kita selanjutnya dan menceritakan hasil dari progres rencana aksinya Bu ya. Siap, Baik, Bu. siap Pak, siap. Selamat malam Ibu, selamat beristirahat, salam sehat selalu Bu Ratri. Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Kali. Baik, selamat malam Pak Kalistus. Selamat malam Bu Asri. Iya, masih semangat ya Pak ya? Masih semangat, guru penggerak hebat. Ya. Luar biasa ini. Mungkin ini termalam ya. Di antara kegiatan yang lainnya begitu. Baik. Nah, tadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan kucing bersama kucing Bapak, di mana Bapak berperan sebagai coach ya. Nah, di awal tadi kan Bapak akan mengembangkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi coach yang baik, dan ingin bisa membantu kucing untuk bisa mengidentifikasi dan menggali potensinya. Nah, lalu dari kesekian itu, apakah masih ada lagi kompetensi yang ingin Pak Kalistus kembangkan lagi dalam praktik kucing? Ya, baik Bu Asri, terima kasih. Tadi di kegiatan pra, tadi Ibu sudah membantu saya, menuntun saya. Nah, di sini saya tadi juga sudah berusaha ya semampu saya untuk membantu kucing saya. Jadi dalam proses kucing tadi, saya memang menyadari bahwa saya masih perlu untuk mampu untuk menstimulus lagi ya, memberikan pertanyaan yang lebih baik lagi tentunya. Dan juga mungkin yang perlu saya kembangkan ke depannya bagaimana bisa untuk mengidentifikasi masalahnya lebih tepat lagi, lebih konkret lagi, membantu kucing saya sehingga apa yang nanti ketika menyusun rencana alternatifnya, solusi ataupun ini bisa lebih tepat sasaran. Jadi seperti itu mungkin ke depannya akan coba saya tingkatkan lagi atau kembangkan lagi kompetensinya. Baik, ya luar biasa. Pak Kalistus sudah bisa menemukan apa yang ingin Pak Kalistus kembangkan. Nah, kalau dari rangkaian kegiatan kucing yang Bapak laksanakan bersama kucing tadi, kira-kira bagaimana Bapak menilai kemampuan kucing Bapak sendiri? Iya, baik Bu Asri ya. Jadi tadi saya melihat yang pertama tadi saya melihat kucing tadi yang pertama dia bisa mencoba menjelaskan situasi yang dihadapi. Kemudian tadi saya menuntun dengan pertanyaan bagaimana dia bisa mengidentifikasi ya, identifikasi. Jadi menurut saya tadi kegiatan kucing yang kami lakukan lumayan membantu dan menemukan solusi-solusi alternatif. Bahkan tadi ada banyak sekali solusi yang dapat yang keluar ya dari dalam si kucing sendiri ya. Tadi partner kucing saya
sehingga saya merasa bahwa kegiatan coaching tadi ada manfaatnya, sehingga dapat memberikan ya solusi-solusi yang baik ya, di mana Kuci tadi mampu mengeksplorasi dirinya untuk membantu dirinya dalam memecahkan permasalahannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Kalis. Nah, jadi dari hasil pengamatan saya sebagai observer selama Bapak melakukan coaching, ya, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan sudah baik sekali, ya. Bapak bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian menjadi mitra bagi coaching, ya, sehingga terjalin komunikasi dua arah antara Bapak sebagai coach dan sebagai coach Bapak, sehingga ini bisa memunculkan ide dari Kuci untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diutarakan di awal, gitu Pak. Ya. Nah, sebenarnya tidak terlalu banyak catatan yang saya buat, gitu ya. Hanya mungkin ini saya juga sama-sama belajar ya Bapak ya, gitu ya. Iya, Bu. Mungkin dalam merangkai pertanyaan untuk pertanyaan antara karena ini kita menggunakan alur cerita ya Pak ya. Biasanya yang terakhir itu pertanyaannya mirip-mirip antara membangun komitmen pada tanggung jawab dengan juga rencana aksi gitu. Kadang kita sering tertukar yang kita tanya bangun komitmennya dulu, baru kita tanya rencana aksinya begitu ya Bapak ya. Gitu. Ini jadi perhatian kita juga Pak gitu ya. Sama-sama kita memperhatikan ini gitu. Ya, saya rasa itu saja. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan? Iya, baik Bu Asri, terima kasih banyak ya sudah memberikan masukan ya. Mudah-mudahan masukan ini saya dapat menjadi perbaikan saya untuk kedepannya dalam praktik-praktik coaching mungkin nanti yang akan coba saya terapkan di tempat saya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa terima kasih Bu bisa membantu saya untuk memberikan masukan Bu. Iya. Sama-sama Bapak ya, tetap semangat ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Iya, amin Bu. Iya, saya rasa saya cukupkan dulu untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Kalistus sudah bisa menjadi coach yang baik. Saya ucapkan selamat malam Pak, sampai jumpa kembali. Ya, selamat malam juga Bu Asri. Terima kasih. Ya.